di antara tiga itu ya karena saya memang relawannya Pak Ganjar, memang Pak Ganjar secara figur memang paling bagus. Antusiasnya itu luar biasa, betul-betul jadi mengenal, oh Pak Ganjar yang sesungguhnya memang betul bagus gitu. Ya, halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Ahmad di Ngobrol Sore, dan kali ini kita sudah bersama Mas Teddy, Ya, Ketua Jari Tangan ya Mas? ya. Jaringan Militan Ganjar. Ganjar. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana pembentukan basis relawan ini, dan nanti akan juga ngobrol-ngobrol bagaimana isu-isu terkini menjelang Pilpres 2024. Nah, mungkin yang pertama ini Mas, pembentukan Jari Tangan ini cukup unik ya. Jadi ada sebuah dinamikanya tidak hanya persoalan politik saja, tapi persoalan olahraga. Iya. Nah, jadi waktu itu ada polemik mengenai Piala Dunia U20 yang kemudian akhirnya batal. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana isu itu kemudian membuat Jari Tangan ini terbentuk. Iya. Jadi waktu itu ketika Pak Ganjar mengeluarkan statement bahwa melakukan penolakan kepada timnas Israel untuk ikut di Piala Dunia itu membuat polemik bagi pendukung Pak Ganjar sendiri waktu itu. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tetapi sangat berdampak waktu itu karena dibuktikan dengan elektabilitas beliau yang kisaran 27 atau 28%, kemudian anjlok sampai di angka 19%. Nah, di dalam polemik itu pro dan kontra muncul dan kemudian sangat tajam akhirnya. Misalkan yang mendukung Pak Ganjar, mendukung statement Pak Ganjar waktu itu malah cenderung dibully, kemudian disingkirkan, dan ya mereka menjadi termarginalkan. Nah, di situ kemudian Pak Efek Rudi melihat ada fenomena semacam itu, dan ini perlu ditanggapi. Waktu itu beliau kemudian berkomunikasi untuk mewadahi kawan-kawan ini. Karena bagaimanapun kita butuh mendukung Pak Ganjar supaya minimal elektabilitas beliau waktu itu bisa bertahan. Kalau bisa mulai rebound, mulai naik lagi. Nah, yang dilakukan awalnya kan Pak Rudi kelihatan sangat berjuang sendirian. Tetapi kan itu juga satu yang berjuang, tetapi makin banyak yang melawan. Akhirnya kita butuh semacam gerakan bersama. Maka dibentuk relawan Jari Tangan ini, mewadahi kawan-kawan itu semua yang sudah ada di mana-mana. Gitu. Yang itu artinya yang masih simpatik dengan Pak Ganjar, ya. Dan setuju dengan apa yang menjadi statement Pak Ganjar waktu itu. Nah, mungkin ini Mas, seberapa penting sebenarnya waktu itu penolakan timnas Israel kalau kita hubungkan dengan konstitusi Republik Indonesia? Iya. Nah, karena kan kita juga ingin melihat ada profesionalitas dan proporsionalitas di masalah Piala Dunia atau persepakbolaan. Karena waktu itu Rusia juga ketika menyerang Ukraina juga tidak boleh bertanding. Begitu pula yang lain-lainnya. Dan ini melihat bahwa Israel pada saat itu dan juga pada saat ini kan belum clear bahwa masalah Israel dan Palestina ini juga belum final sampai saat ini, belum ada kejelasan. Dan Pak Ganjar sebagai anak ideologis Bung Karno yang betul-betul jelas pada pembukaan itu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, itu yang harus diperjuangkan. Bukan untuk gimmick-gimmick atau hanya untuk mencari popularitas, enggak. Tapi perjuangan ini harus sungguh-sungguh, lahir dan batin. Makanya kita sangat mendukung Pak Ganjar waktu itu. Dan itu penting, bukan masalah popularitas nanti bagaimana dan bagaimana, tidak ada masalah. Dan harus dihadapi. Artinya justru memperjuangkan konstitusi untuk memperjuangkan hak kemerdekaan untuk segala bangsa itu, justru ada resiko statement yang mungkin cenderung tidak populis. Populis, iya. Ya, itu memang resiko itu harus diambil karena kita harus betul-betul konsisten dengan apa yang sudah menjadi cita-cita bangsa kita yang tertuang pada UUD 1945 dan juga nanti ada turunan-turunannya gitu. Dan waktu itu ini juga ya Pak, sangat krusial waktu itu karena
waktu itu belum ada rekomendasi dari PDIP untuk menyatakan bahwa Pak Ganjar sebagai baca pres. Belum. Belum ya? Iya. Nah, itu juga menjadi ujian awal atau mungkin ujian yang kesekian, kita juga nggak tahu. Tapi bagi kami yang mendukung Pak Ganjar waktu itu melihat bahwa ini ujian awal. Pak Ganjar betul nggak sih konsisten untuk memperjuangkan apa yang dicita-citakan bangsa ini? Apapun resikonya. Waktu itu juga ketika popularitas dia menurun, ada resiko bahwa nanti dia tidak dicalonkan. Tetapi kan beliau konsisten. Cita-cita bangsa kita itu begini, ya sudah, kita perjuangkan. Nah, itu tokoh atau pemimpin yang kita harapkan. Gitu. Apapun resikonya, berani menghadapinya dan punya nyali untuk itu. Tapi kemudian ketika ternyata Piala Dunia U20 batal, kemudian Indonesia mendapat kesempatan lagi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, dan kemudian ternyata juga meredam persoalan isu itu. Nah, bagaimana elektabilitas Pak Ganjar kemudian ketika itu mulai meredam isu-isu itu? Iya. Nah, ini memang kita menyadari bahwa kerja-kerja produktif itu betul-betul tidak bisa dikerjakan oleh satu orang atau beberapa kelompok kecil. Memang kita sebagai bangsa itu harus betul-betul bergotong royong untuk mencapai sesuatu. Ini bukti ketika elektabilitas Pak Ganjar turun waktu itu, kemudian Pak Rudi menginisiasi terbentuknya relawan yang militan itu dikumpulkan, kemudian masing-masing di wilayahnya mulai memperjuangkan dan mencoba menjelaskan kenapa Pak Ganjar harus melakukan itu, dan itu kan buktinya elektabilitas kemudian segera rebound. Tidak cukup lama daripada itu, kemudian Pak Ganjar diusung menjadi calon presiden dari PDIP, dan itu kan terbukti langsung naik dan itu kemudian karena momennya sangat tepat menjelang Idul Fitri, dan itu menjadi pembicaraan publik yang akhirnya Pak Ganjar sudah mulai naik dari 19-an waktu itu menjadi 23 sampai 24. Dan itu bukti ya ketika kita kerjakan bersama-sama tentu semuanya kan bisa. Gitu. Dan kembali bahwa setelah dicapreskan ini, diusung itu semuanya bekerja dan satu sama lain saling mendukung, ya hasilnya pada saat ini elektabilitas Pak Ganjar selalu memimpin. Iya. Dan kita juga baru-baru ini ada konflik mulai memanas lagi, Israel dan Palestina juga. Mungkin bisa dibayangkan bagaimana beban moral kita ya Pak ya, kalau misalnya Piala Dunia U20 tetap dilaksanakan di Indonesia dengan ada perwakilan dari timnas Israel seperti itu. Betul. Nah, ini memang langkah yang benar itu tentu akan didukung oleh semesta. Nah, ini sudah terbukti. Waktu itu ditolak, walaupun kemudian malah dibully yang terjadi, tetapi pada saat ini dengan kita melihat bagaimana beringasnya Israel saat ini untuk betul-betul untuk menghantam wilayah Gaza, itu kan ya memprihatinkan dan betul-betul berlawanan dengan cita-cita bangsa kita yang memperjuangkan kemerdekaan bagi semuanya gitu. Dan kembali lagi ke pertanyaan tadi, akhirnya kita masih dikasih kesempatan lagi untuk menjadi tuan rumah U17. Nah, itu juga bukti ketika bangsa kita saling mendukung, saling support, kita akan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Tidak ada perjuangan itu atau kerja-kerja itu sia-sia. Tentu pasti akan ada nilainya. Gitu. Oke, nah berbicara dengan citra Pak Ganjar yang dia kader PDIP, bisa dibilang istilahnya ada kader murni. Gitu. Iya, betul. Jadi kader PDIP dari sejak awal berkarir di politik, kemudian sampai sekarang. Dan ada istilah yang mungkin cukup tidak begitu, orang itu tidak begitu simpatik dengan istilah itu, istilah petugas partai. Nah, mungkin untuk di kalangan partai sendiri itu sebuah bentuk loyalitas, tapi untuk meraih simpati di kalangan yang luas itu menjadi PR tersendiri. Nah, mungkin sejauh ini bagaimana menarasikan Pak Ganjar sebagai seorang petugas partai? Nah, ini sangat menarik sekali masalah petugas partai itu. Itu kan yang mencoba menyuarakan itu dari Partai PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
itu juga sekali lagi ingin konsisten terhadap apa yang ada di dalam undang-undang. Di salah satu pasalnya, pasal 6A, itu kan dijelaskan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, bukan kelompok atau organisasi yang hanya biasa-biasa, tetapi jelas adalah partai politik. Makanya siapapun itu yang ketika sudah bergabung menjadi anggota salah satu partai, ketika dia kemana-mana dia sudah membawa atau mengusung tugas-tugas dari partai tersebut, itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bahasa petugas ini jangan dikecilkan, jangan dianggap jelek atau jangan menjijikkan atau apa itu. Petugas ya biasa sajalah. Kita sebagai petugas kebersihan ya baik-baik saja. Sebagai petugas parkir ya baik-baik saja. Ketika kita di institusi TNI menjadi petugasnya TNI ya baik-baik saja. Nah, ketika kita pada kelompok partai politik yang menjadi petugas partai ya tidak masalah begitu. Seperti saya misalkan tergabung pada relawan jari tangan. Saya menjadi petugas relawan ya nggak apa-apa. Jadi jangan kemudian istilah itu menjadi sesuatu yang kurang baik atau apa. Itu kan pemahaman kita masing-masing. Jadi bagi kami malah sepakat. Ya kita harus konsisten. Di dalam UUD ada kok Undang-Undang Dasar pasal 6A itu jelas bahwa semua atau peserta pemilu adalah partai politik, bukan perseorangan, bukan kelompok-kelompok apa gitu kan. Artinya jadi, itu harusnya menjadi suatu istilah yang tidak perlu dianggap ya, umum. Konotasi negatif. Iya, jangan berkonotasi negatif. Kalau mungkin ada istilah juga katanya petugas partai itu petugas rakyat juga. Nah itu beda lagi. Kalau petugas rakyat ini malah menjadi lucu. Gimana Mas itu? Lah, dia menyebut petugas rakyat itu terus yang bagaimana rakyatnya yang apa gitu kan susah. Kalau petugas partai jelas. Ini ada partai politik entah namanya ABCD dan itu juga sudah sah secara legalitasnya juga jelas. Kemudian masing-masing yang ada di dalamnya itu ketika melaksanakan kewenangannya ya dia sebagai petugas. Baik ketua umum pun juga bagian petugas partai. Anggota yang mungkin level di komunitas paling kecil misalkan anak ranting pun juga menjadi petugas. Nah, ketika dia bicara petugas rakyat, terus kepiye itu kan membingungkan malah. Agak sulit ya istilahnya ya. Tapi intinya kan sebenarnya partai politik ini membawa aspirasi rakyat juga. Rakyat iya. Nah, jadi kan mulai kalau kita mau melihat bagaimana rakyat, bagaimana partai, bagaimana organisasi, bagaimana bangsa dan bagaimana negara, itu kan memang sesungguhnya di kita sudah sangat jelas. Dimulai dari perjuangan bangsa kita ini yang awalnya kedaerahan, kan juga tidak ada keberhasilan. Kemudian perjuangan yang sudah tingkatnya mulai modern, kan bentuknya lewat organisasi. Kemudian muncul adanya Budi Utomo, kemudian ada yang banyak lah. Tapi organisasi-organisasi itu kan juga belum membuahkan hasil. Nah, ujung-ujungnya waktu itu Pak Karno mulai membentuk partai. Karena perjuangan untuk merebut kekuasaan, ini memang adalah partai lewatnya. Waktu itu kemudian ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Dan disetujui dengan yang lain-lainnya. Ada IP, Indis Party, itu kan mulai muncul. Dan itu ternyata anak bangsa waktu itu memang sepakat. Perjuangan untuk merebut kemerdekaan atau mengambil alih kekuasaan ya lewatnya jalur partai politik gitu. Bukan ngomongin rakyat lagi. Kan sulit kalau Pak Karno waktu itu saya adalah petugas rakyat. Kembali lagi dong kita mundur ke kedaerahan. Partai politik menjadi suatu entitas yang diakui negara untuk memperjuangkan aspirasi rakyat itu tadi. Betul. Nah, tapi bagaimana jika gitu? Iya. Nah, kan ini menjadi pertanyaan banyak orang juga. Ketika ada suatu kepentingan partai dan ada suatu kepentingan rakyat katakanlah. Iya. Yang kemudian suatu pejabat publik itu harus memilih. Iya. Antara kepentingan partai dan kepentingan rakyat. Nah, itu seperti apa? Betul.
Ini seringkali menjadi kegelisahan kita yang disebut kepentingan. Kalau disebut kepentingan partai itu biasanya bagus, karena di dalam partai itu ada visi, ada misi, ada program kerja yang tercantum pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu mesti bagus semua, tidak akan menyalahi undang-undang, dan tentu itu juga akan bercita-cita baik untuk rakyat. Tetapi memang terkadang ada elit politik yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Ada yang kepentingan pribadi, ada yang kepentingan kelompok atau golongannya. Ada yang paling parah adalah kepentingan keluarga yang disebut dinasti itu. Ya. Nah, itu kan tidak usah bicara soal partai, tetapi kita di semua komunitas, baik komunitas formal ataupun informal, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Contoh, ada yang pejabat, misalkan ada sebagai menteri ditunjuk untuk membangun atau berkontribusi membangun bangsa ini melalui bidangnya dia. Tetapi kan toh ya ada toh yang menyelewengkan kewenangan itu. Ada juga institusi yang lainnya, entah apalah. Itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tetapi kalau petugas partai, nanti bisa dibaca di setiap anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai itu mesti bagus-bagus. Nah, kalau semuanya berpikiran ke sana, itu menjadi acuan kerja, mesti bagus. Dan itu diawasi oleh negara. Dan itu dipertanggungjawabkan. Jadi kalau partai, ya misalkan ada yang mengkonotasikan negatif, itu tetap ada lah yang negatif di antara kita ini. Begitu. Nah, menanggapi isu-isu terkini, Mas, kan ya. Ada kabar bahwa Mas Gibran, seorang kader PDIP, ya, betul. Akan menyeberang dan berada di kubu Pak Prabowo. Ya. Dan Mas Gibran di posisi yang elektabilitasnya saat ini cukup tinggi di beberapa survei. Nah, melihat ini, Mas, mungkin dengan Pak Ganjar sampai sekarang juga belum menentukan cawapresnya siapa. Itu bagaimana untuk mengimbangi ketika seandainya nanti Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, dan juga Pak Anies jangan lupa dia menggandeng Caimin dengan basis suaranya PKB yang juga tidak bisa diremehkan. Gimana, Mas? Betul. Nah, memang ini situasi yang sangat menarik di bangsa kita, dan saat ini situasi perkembangan politiknya memang sungguh asik lah. Jadi tidak mudah ditebak mau bagaimana. Dan bahwa sekarang ini muncul wacana Mas Gibran sebagai salah satu kader terbaik PDI Perjuangan yang nanti akan digandeng oleh partai lain. Itu kan Mas Gibran sudah menyampaikan dia tegak lurus dengan ketua umum. Ada pernyataannya beliau begitu. Tetapi ya kita nggak tahu nanti malam, besok atau lusa bagaimana lagi. Karena tadi kembali lagi ke masalah, ada hal pribadi, ada hal kelompok, ada hal berbangsa dan bernegara. Makanya semuanya harus bisa lebih dewasa menilai itu. Sebagai orang pribadi, bolehlah dia punya kewenangan atas dirinya untuk memilih mau melakukan apapun itu. Tetapi sebagai bagian dari komunitas atau entitas bangsa ini, ya kita ada istilahnya etika dan adab. Bagaimana kita beretika, bagaimana kita beradab, bagaimana kita menanggapi segala sesuatu, kan gitu. Nah, untuk itu semua Pak Ganjar juga pada saat ini pun betul-betul menghargai keinginan atau kepentingan masing-masing pribadi itu. Beliau saat ini juga tidak terlalu mencampuri masalah itu. Beliau tetap bekerja, beliau tetap melakukan tugas-tugasnya, menyerap aspirasi masyarakat. Bagaimana nanti ketika beliau betul-betul diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi pemimpin, itu yang dilakukan saat ini. Jadi bukan serta-merta sosialisasi atau istilahnya tebar pesona, pencitraan, enggak. Yang dilakukan beliau memang datang dan kemudian menyerap aspirasi mereka, gitu.
Tapi ini Mas, kan yang menjadi persoalan kan ada simpatisannya Pak Jokowi yang pada pemilu kali ini Iya, sepertinya cukup diperhitungkan dan iya, ada arah-arah bahwa simpatisannya Pak Jokowi justru mengarah ke Pak Prabowo iya, gitu. Beberapa relawan sudah menyatakan betul. itu, kemudian bahkan Mas Gibran ada kabar ke sana, Hmm. kemudian Mas Kaisang di PSI juga katanya ada arah-arah ke Akan sana juga mengarah sana juga. gitu. Nah, itu kalau menurut Mas Dedi seberapa penting sih jaringan simpatisan Pak Jokowi ini di pemilu kali ini? Ini kan fenomena baru juga. Iya, Sebelum-sebelumnya tidak ada iya, fenomena seperti ini. iya. Nah, memang Pak Jokowi menjadi presiden yang betul-betul dicintai oleh masyarakat. Kenapa? Karena selama pemerintahan beliau itu, beliau betul-betul menunjukkan ketokohan bukan hanya sebagai politisi, beliau sebagai negarawan yang hebat, yang bisa membangun bangsa Indonesia ini dan kemudian hampir masuk kepada negara maju. Nah, oleh sebab itu, setiap kali diadakan misalkan polling gitu kan, seberapa sih kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi, mesti cintanya luar biasa. Bahkan di atas 80%. Nah, fenomena ini memang tidak bisa kita pungkiri, akan mempengaruhi masyarakat yang cinta pada beliau. Ketika beliau membuat statement tertentu, mesti akan banyak masyarakat mengikuti itu. Nah, tetapi tentu masyarakat pada saat ini juga sudah sangat pintar juga, sudah bisa punya penilaian, sudah punya banyak pengalaman masalah dunia politik yang dulu ada polaritas masing-masing kelompok, kemudian melihat, oh ternyata sekarang ini pemimpin yang di atas malah damai-damai saja, minum kopi bersama. Itu kan dari pengalaman itu masyarakat menjadi lebih cerdas. Nah, untuk itu bisa dikatakan berpengaruh luar biasa, tetapi jangan lupa masyarakat juga sudah cerdas. Gitu. Nah, uh, Pak Ganjar dengan PDIP dan koalisinya juga memegang jargon bahwa dia yang melanjutkan nanti kepemimpinan Pak Jokowi. Iya. Kemudian Pak Prabowo sebagai menterinya Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama, Iya. membawa jargon itu. Tidak khawatir Mas, nanti suara simpatisannya Pak Jokowi ini justru terpecah. Iya. Jadi terpecah jadi dua dan justru menjadi lemah gitu. Di Dan Pak Ganjarnya. Ya. jadi di dua-duanya menjadi lemah dan akhirnya justru Pak Anies nih Oh. yang mungkin kurang suka dengan pemerintahnya Pak Jokowi kan larinya Iya. ke sana semua. Iya. Nah, ini Iya. justru punya Potensi. memenang nih karena Iya. suaranya simpatisannya Pak Jokowi jadi pecah gitu. Iya. Nah, kalau itu gimana Mas seperti itu? Iya. Nah, peluang untuk itu semuanya mungkin. Tetapi kita juga melihat bahwa pada kontestasi pemilihan presiden itu banyak hal yang mempengaruhi siapa yang bisa memenangkan itu. Pertama kali memang figurnya. Kalau di antara tiga itu ya karena saya memang relawannya Pak Ganjar, memang Pak Ganjar secara figur memang paling bagus. Di beberapa kali event seperti yang sudah banyak kita lihat, Pak Ganjar memang gagasannya juga ada luar biasa. Kemudian kinerjanya juga bagus. Pengalamannya tentang legislatif juga sudah 2 periode. Di eksekutif sebagai gubernur juga 2 periode. Banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, kemudian apakah nanti akan terpecah atau bagaimana? Nah, partai politik pun juga mempunyai andi yang luar biasa. Di Pak Ganjar ada PDI Perjuangan, ada Partai Persatuan Pembangunan, ada Perindo, ada Hanura. 4 partai ini mempunyai basis massa yang beda-beda. Nah, kalau 4 ini nanti disatukan dan betul-betul bekerja bersama-sama gotong royong, tentu akan optimal hasilnya. Dan kekhawatiran nanti yang ini pecah, kemudian malah yang di sebelah sana yang menuai suara itu ya mungkin, tapi rasanya agak sulit lah melihat kecerdasan masyarakat kita saat ini yang
sudah betul-betul luar biasa. Dan ini juga posisinya Pak Ganjar kan Gubernur Jawa Tengah. Iya. Kemudian Pak Prabowo sebagai menteri dan Pak Anies sebagai Gubernur DKI. Nah, ini sama-sama gubernur tapi dia gubernur ibu kota, artinya lebih bisa dibilang Lebih luas, seorang tokoh ya. nasional lebih Iya. luas. Dan Pak Ganjar ini kalau Jawa Tengah pasti sudah Iya. inilah basis suaranya sudah terbentuk. Iya. Nah, yang di luar Jawa Tengah maupun di luar Jawa itu gimana Mas untuk mempromosikan Pak Ganjar ini? Sepertinya juga pekerjaan rumah tersendiri. Iya, betul. Tetap ya, ini kembali lagi istilahnya mesin partai. Mesin partai yang mengusung Pak Ganjar dan mendukung Pak Ganjar itu pada saat ini sudah mulai bekerja. Dan komunikasi dengan Pak Ganjar juga sangat humble, juga sangat baik. Bahwa misalkan Pak Ganjar diminta untuk datang ke salah satu daerah, gitu beliau juga mau. Nah, di situ membuat Pak Ganjar pada saat ini cukup diuntungkan karena beliau sudah tidak ada beban sebagai istilahnya petugas negara atau gubernur. Beliau kan sudah lepas itu, beliau sebagai masyarakat yang biasa pada saat ini tidak terikat oleh kedinasan, makanya dia bisa mulai datang kemarin ke daerah Priangan Timur, Ciamis, Tasikmalaya gitu dan menginap di sana. Itu kan membuat suasana yang luar biasa bagi masyarakat di situ. Yang kemarin Pak Ganjar tidak bisa melakukan itu. Dan ketika beliau datang ke sana kemudian menginap dan yang didatangi itu betul-betul antusiasnya itu luar biasa. Betul-betul jadi mengenal Pak Ganjar yang sesungguhnya memang betul bagus gitu. Dan mohon maaf, calon yang lain kan belum ada keberanian untuk itu. Datang sebagai sosok rakyat biasa yang tidak perlu dikawal-kawal gitu kan, tidak ada keberanian. Yang kemudian kadang menginap di sana, bercengkrama dengan masyarakat, banyak hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi pertanyaannya. Itu tidak mudah bagi yang lainnya. Tetapi Pak Ganjar melakukan itu. Dan ini akan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Gitu. Oke. Nah, untuk Wapres apakah sudah ada selentingan mungkin atau seruing-seruing? Nah, ini semua kan sepertinya sedang menunggu putusan MK ini. Iya. Nah, ini dan nanti pengaruhnya ke relawan gimana Mas? Kalau soal cawapres, apakah siapapun cawapresnya tetap dukung penuh atau nanti akan ada gejolak lagi? Iya. Nah, bagi kami relawannya memang kami sudah tidak cukup mempedulikan siapapun pasangan Pak Ganjar itu. Karena kita pahami bahwa penentu yang utama memang presiden ketika nanti terpilih. Kita sudah sangat yakin bahwa presidennya mempunyai gagasan yang bagus, kerja-kerja yang bagus. Nah, nanti bukan kita meremehkan wakil presiden, enggak. Itu juga dibutuhkan. Tetapi kewenangan untuk menentukan kan bukan di tataran kita. Yang punya kewenangan memang di tataran partai yang mengusung itu. Dan partai itu pun kan juga ada tokoh-tokohnya yang nanti membicarakan itu. Dan koalisinya juga. Dan koalisinya itu. Makanya ya kita akan menerima apapun keputusan partai koalisi dan nanti kita akan memperjuangkan itu. Dan kelihatannya dengan Pak Ganjar dan wakilnya siapa, insya Allah tetap menang lah Mas. Oke, siap. Nah, ini kita masih menunggu kabar selanjutnya. Siap. Dan siapa nanti yang akan jadi wakilnya dan bagaimana nanti kontestasi ke depan pemilu di 2024. Matur nuwun Mas Teddy sudah Siap, makasih. datang ke Tribun Solo dan saksikan episode-episode Ngobrol Sore selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.